Jangan ngintip, monyet. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas hal-hal menarik yang kalian lewatkan dalam The Amazing Digital Circus episode ke-6. Oke, setelah sebulan lebih semenjak episode kelima The Amazing Digital Circus ini dirilis, Glitch Production akhirnya merilis episode ke-6 yang menjadi paling lama dari semua episode The Amazing Digital Circus, yaitu 33 menit. Nah, di episode ke-6 ini bercerita soal ruangan putih private ini yang tidak ada satupun yang bisa mendengar apapun yang dilakukan di dalamnya, di mana Pomni dan yang lainnya dikasih senjata untuk bermain Battle Royale. Banyak hal rahasia menarik di episode kali ini yang akan kita bahas satu-satu ya. Di pembahasan The Amazing Digital Circus episode kelima sebelumnya, gue udah membahas semua rahasia yang tersembunyi di episode kelima kemarin. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang di video kali ini gue akan mengkulik hal-hal menarik yang baru ditampilkan di episode ke-6 ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, episode ke-6 The Amazing Digital Circus ini, Pomni dan yang lainnya akan dikasih senjata untuk menembak satu sama lainnya. Sebenarnya rencana awal Kane adalah membuat mereka masuk ke dalam sebuah ruangan putih private, di mana mereka akan dikasih sebuah pistol berpeluru, di mana satu orang akan masuk ke dalam dan akan mengeluarkan atau tidak peluru di dalam pistol tersebut, dan mereka akan memberikan pistol tersebut ke orang lain untuk menembakkannya ke dirinya sendiri. Ya, ini soal kepercayaan. Namun semuanya tidak setuju dengan rencananya Kane yang membuat Kane merubah permainannya menjadi Battle Royale 3 tim 2 orang. Nah, jika kita sadar, saat Zubul bilang pengen diculik, Jax tertawa dengan mulut terbuka dan gigi tajam. Nah, ini membuktikan kalau mulutnya Jax bukan hanya gigi kuning saja, tetapi dia punya mulut yang jarang ditunjukkannya. Di saat Ragatha dan Kinger tereliminasi, Ragatha di sini menyampaikan semua unek-uneknya ke Kinger. Dia bilang kalau dia takut semua teman-temannya menjauhi dirinya. Zubul dan Gengel sudah tidak ngomong dengannya. Jax membencinya dan hubungannya dengan Pomni mulai kacau. Dia menyesal saat Pomni ingin berbarengan dengannya, namun ditolak oleh Ragatha. Di sini Gengel keluar karakter dengan memberikan motivasi dan semangat ke Ragatha. Gengel bilang ke Ragatha kalau sesekali dia butuh istirahat dari berbuat baik ke semua teman-temannya. Memang lelah ketika kita menjalani hubungan dengan seseorang, tetapi hanya kita saja yang effort di hubungan tersebut. Kinger bilang kalau sesekali kasih ruang ke seseorang untuk melakukan caranya sendiri dalam hubungan tersebut. Hal itu bukan berarti Ragatha meninggalkan teman-temannya. Yang penting dia tetap ada saat teman-temannya membutuhkannya. Pinjam duit contohnya. Ya, intinya Kinger ingin Ragatha untuk mementingkan dirinya sendiri. Jangan terlalu fokus untuk membuat orang lain suka pada dirinya sendiri. Ragatha bisa menunjukkan ke orang lain bahwa dia peduli pada mereka tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri. Damn bro. Nah, ada satu referensi menarik ketika Pomni dan Jax mengejar Zubul sampai ke kamarnya. Di sini Pomni dan Jax menyanyikan sebuah lagu yaitu Daisy Bell. Daisy, give me your hand. Kalian berdua seriusan pada mau nyanyi lagu itu? I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Nah, lagu ini terkenal karena dinyanyikan oleh komputer IBM 7094 di Bell Labs tahun 1961. Lagu ini dianggap horor, namun sebenarnya ini adalah salah satu kemajuan dalam ilmu teknologi. Nah, di ending kita diperlihatkan dengan Jax dengan matanya yang mulai kacau.
di mana ini mungkin pertanda kalau Jax akan segera terabstraksi. Ini mungkin disebabkan oleh pertengkarannya dengan Pomni. Pomni ingin berteman dengan Jax, namun Jax dengan egonya tidak pernah ingin berteman dengan siapapun di dalam sirkus ini. Dia menganggap kalau semua manusia di dalam sirkus ini sudah bukan manusia lagi, termasuk dirinya sendiri. Hal ini membuatnya membuang semua sifat manusianya yang menjadi penanda awal seseorang akan terabstraksi. Apakah di episode selanjutnya Jax akan terabstraksi? Kita lihat nanti di episode ke-7, The Amazing Digital Circus. So, itu dia untuk pembahasan The Amazing Digital Circus episode ke-6 di video kali ini. Masih ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dalam episode ke-6 ini, kayak ruangan di foto ini, juga kodok hijau ini. Ya, kalau kalian setuju gue lanjutin, bisa like dan komen di bawah ya. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gue di sini dan bye. Lu mau kemana? Lihat sini guys, sumpah. Lah, ini kan jelas ada jalur ya. Lu lebih percaya jalur ini apa lebih percaya gua? Emang lu berdua udah pernah daki gunung? Belum kan? Gua cuman yang pernah. Ya kan cuma daki gunung Roblox, Iya, tetep aja ada gunung Roblox itu sama jalurnya kayak gini. Lewat sini sumpah. Ya udah bandel. Kalau hilang jangan salahin gua ya. Lihat nih. Sini. Oh iya, situ deh. Keluar! Mas Gibran, saya butuh lowongan pekerjaan. Ibu saya gila dengan pekerjaannya. Saya ingin punya pekerjaan, aku bosen nganggur. Woi Gibran, saya nonton live streamingmu. Kamu kok ketawa-ketawa, ha? Itu nggak sopan banget, Bran. Kau nih udah melampau, Bran. Tengok tuh, ha? Di saat penontonmu gayang fufu fafa, kamu kok senyum-senyum sendiri, ha? Itu nggak respect banget, Bran. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang kau janjikan itu, ha? Kau nih udah melampau, Bran. Mana julukan Raja Karbit tukang klaim waifu itu fufu fafa. What's up, my nigga? Oh, ini bagaimana? Bendera! Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Ya harus dicuci dulu. Tuh kan, udah dibilang. Tuh kan cepat. Waduh, mulutku ini kayak di stadion. Rame banget bunyinya. Ih, masa sih? Makan dikit aja. Jadi sakit perut kayak gini.